pasal 5. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah, orang itu adalah anak Allah. Orang yang mengasihi seorang bapa, mengasihi anaknya juga. Dengan jalan inilah kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Kita mengasihi Allah dan taat kepada perintah-perintahnya. Sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Siapakah dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus Kristuslah yang datang ke dunia dengan air baptisannya dan dengan darah kematiannya. Ia datang bukan hanya dengan air saja, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh Allah sendiri memberi kesaksian bahwa itu benar. Sebab Roh tidak pernah berdusta. Ada 3 saksi, Roh Allah, air, dan darah. Ketiga-tiganya memberikan kesaksian yang sama. Kita percaya kepada kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat lagi. Dan itulah kesaksian yang sudah diberikan oleh Allah tentang anaknya. Sebab itu, orang yang percaya kepada anak Allah sudah menerima kesaksian itu di dalam hatinya. Tetapi orang yang tidak mempercayai Allah sudah beranggapan seakan-akan Allah pendusta, sebab ia tidak percaya apa yang dikatakan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu. Allah sudah memberikan kepada kita hidup sejati dan kekal. Dan anaknya adalah sumber hidup itu. Orang yang mempunyai anak Allah mempunyai hidup itu. Dan orang yang tidak mempunyai dia tidak mempunyai hidup itu. Saya menulis kepada kalian yang percaya kepada anak Allah, supaya kalian tahu bahwa kalian sudah mempunyai hidup sejati dan kekal. Dan kita berani menghadap Allah karena kita yakin Ia mengabulkan doa kita, kalau kita minta apa saja yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karena kita tahu bahwa Ia mendengarkan kita kalau kita memohon kepadanya, maka kita tahu juga bahwa Ia memberikan kita apa yang kita minta daripadanya. Kalau kalian melihat salah seorang sesama Kristen melakukan dosa yang tidak mengakibatkan orang itu kehilangan hidup sejati dan kekal, hendaklah kalian berdoa kepada Allah, dan Allah akan memberikan hidup itu kepadanya. Ini berkenaan dengan mereka yang dosanya tidak mengakibatkan mereka kehilangan hidup itu. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan orang kehilangan hidup itu. Tentang hal itu, saya tidak berkata bahwa kalian harus berdoa kepada Allah. Semua perbuatan yang salah adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mengakibatkan orang kehilangan hidup sejati dan kekal itu. Kita tahu bahwa semua orang yang sudah menjadi anak-anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab anak Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Kita tahu bahwa kita milik Allah, meskipun seluruh dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Kita tahu bahwa anak Allah sudah datang dan sudah memberikan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Allah yang benar. Kita hidup bersatu dengan Allah yang benar dan hidup bersatu dengan anaknya Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar. Dan inilah hidup sejati dan kekal. Anak-anakku, jauhkanlah dirimu dari berhala-berhala.